Mau yang menarik? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Yang menarik itu saham-saham yang berhubungan dengan ekonomi GDP kita 8%, itu pertama. Saham-saham yang berhubungan dengan perang dunia 3, karena dunia makin panas. Nah, yang namanya perang dunia itu nggak mungkin nggak pakai senjata, nggak pakai peluru, nggak pakai tank gitu kan. Setahu gue pun kapal perang juga nggak bisa pakai kayu jati dia. Tapi di Indonesia emang ada yang benar-benar beririsan dengan hal itu ya? Banyak ya? Banyak, karena energi ya, kita net exporter batubara. Batubara di sana dipakai buat apa sih? Apa buat masak mie kue tiaw di sana? Gua yakin enggak. Untuk pabrik-pabrik besar. Untuk pabrik-pabrik ya. besar, mereka bikin persenjataan, mereka bikin pabrik-pabrik kapal perang, kapal induk, stainless steel, dan mereka nggak punya itu. Mereka akan ambil dari kita. Mereka butuh kita. Dan Cina lagi lakukan program metalisasi benar-besaran. Dia jual terus, posisi dia punya dolar dia jual karena dia tahu ini mata uang palsu nih. Dia convert ke benda yang real, precious metal. Di situ ada apa? Ya orang tahu mungkin dia koleksi emas besar-besaran. Tapi di belakang itu mereka belanja silver besar-besaran, belanja nikel besar-besaran. Semua rare earth dia rubah uang palsu itu, dolar itu menjadi precious metal. Mereka punya itu enggak. Oke, ini bisa jadi catatan nih teman-teman ya. Ada hal-hal yang ataupun sektor-sektor yang kayaknya masih cukup menarik untuk diperhatikan begitu ya, meskipun tidak ada rekomendasi dari sini. Tidak ada rekomendasi, tidak ada rekomendasi. Cuma gambaran aja dari Mas Benny. Mungkin teman-teman masih bingung nih di kondisi sekarang apa sih sebetulnya yang perlu dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan dari banyaknya sumber yang teman-teman baca. Kalau tadi kita ngomongin soal MSCI begitu ya, balik lagi lah tadi. Mungkin kita ada intermezzo juga tadi ya. Free float kalau kita bilang kan 7,5% cukup kecil. Dinaikkan ke 15% ya kita harapkan itu bisa jadi cukup oke. Tapi masalahnya masih banyak banget saham-saham lebih ratusan lah kalau kita bilang begitu ya, di bawah 15% free floatnya. Ini cukup sulit nggak untuk kemudian memaksa mereka untuk ningkatin free float? Atau memang kalau regulator udah bilang naikin ya naikin, nggak ada lagi kompensasi atau dispensasi apapun. Nggak ada. OJK harus tegas. Jadi regulator bursa efek juga harus tegas supaya kita bisa inline dengan, supaya MSCI juga bisa cari-cari alasan ke kita kan ya. Jadi memang wajib mereka lakukan. Dan saya yakin pun emiten-emiten itu punya 1001 cara supaya betul sih supaya bisa memenuhi free float. Jadi gue yakin ini sangat gampang sebetulnya buat kita penuhin. Yang ada yang lebih sulit sebetulnya pertanyaannya. Ada nggak likuiditasnya buat menyerap saham baru yang terbit ke publik itu? Ada nggak? Ternyata pemerintah udah siapkan solusinya. Dari Danantara. Sudah siap untuk membeli saham Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Party nih. Oke. Jadi sebetulnya ya kita harapkan regulator, pemerintah juga ini ya bahu-membahu begitu ya untuk kemudian bisa ningkatin hal ini. Nah kalau kita lihat dari investasi saham sendiri gitu ya. Tadi Mas Ben sempat sebut investor kalau naiknya juga signifikan, likuiditasnya naik juga, market cap kita juga naik. Dana pensiun dan asuransi juga sekarang diizinin nih Mas Ben untuk ditambahin ya? Ditambahin lagi investasi sahamnya bahkan hingga 20%. Sebetulnya dampaknya gimana nih gambarannya? Apakah cuma sedikit-sedikit aja atau justru memang cukup besar dampaknya kalau kita lihat indeks kita? Menurut saya itu dampaknya sangat-sangat besar dan sangat-sangat baik dibanding selama ini mereka dapen ini apa yang dia lakukan beli SBN. Kalau dia beli SBN kan ada bunganya. Bunganya misalkan 5%, yang bayar bunganya kan kita, pakai duit pajak kita. Rese banget ini orang ini. Udah gaji kita dipotong buat ngasih ke mereka, gaji kita dipotong buat bayar pajak, dipakai buat ngasih lagi mereka. Bunga ini mah dari duit kita ke kita juga nih dana pensiun ini. Cara mudah untuk investasi mereka. Cara mudah aja. Aduh ya, sekarang mereka harus kerja beneran. Apa? Ya usaha-usaha yang prospektif, bisnis-bisnis yang prospektif, ya you invest lah di Indonesia. Jadi makin banyak, makin hidup, dan makin semangat orang-orang buat IPO di dalam negeri. Jadi gue sangat-sangat happy dengan itu. Semoga pun dapen kita punya cukup intelijensia dan kredibilitas untuk lakukan itu dengan cermat lah, karena kan itu duit pensiun rakyat ya. Jangan sampai kayak kasus yang lama-lama tuh ada Asa Abri lah gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Jangan begitulah. Jadi justru dengan momentum OJK dirapihin, bursa efek dirapihin, dapen masuk, big fund masuk, ini justru jadi momentum buat kita. Makanya sekarang rugi banget pegang cash, rugi banget. This is the very right moment buat orang-orang mau invest di pasar modal. Nggak akan keulang nih momen-momen begini. Ini rugi banget, benar-benar rugi. 2026. Tapi 2026 memang tahunnya kayak gini gitu Mas kemarin kelihatannya. Enggak. Ini semua cuma jangka pendek lah. Jangka pendek aja ya, momentum ya atau. Saya tetap optimis kalau 9.000 itu kemurahan. IHSG 10.000.
10.000 ya. Paling cepat akhir tahun ini kita udah 10.000. Gua sangat yakin. Yakin banget. Jadi ini Oke. momen-momen yang menyenangkan lah. Momen-momen yang menyenangkan. Oke. Tadi happy juga kita lihat institusional bisa meningkatkan porsinya di investasi saham gitu ya. Tapi kalau investor-investor muda nih, Mas Ben, kemarin mungkin banyak timeline kita rame trading halt kayaknya. Mungkin kalau yang kurang tahu ya kenapa gini, mungkin ada yang bikin panik atau gimana. Nah sebetulnya menghadapi gejolak IHSG kali ini tuh sebetulnya seperti apa? Apalagi buat investor-investor muda atau mungkin yang sekarang nonton kita nih Mas Ben, baru memulai untuk investasi saham. Ingat prinsipnya sebagai investor ya. Investor itu bukan beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Itu konyol. Yang namanya investor, kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Artinya beda dengan trader. Kalau investor itu seneng lihat harga sahamnya turun. Karena dia jadi bisa average down. Karena dia goalnya bukan besok jual lagi, 10 menit lagi jual lagi, 10 hari lagi. Enggak. Kita sekali invest tuh minimal 2 atau 3 tahun kita tahan. Untungnya udah 300%, 1000%, tergantung perusahaannya beda-beda. Baru kita jual gitu loh. Dan makanya kita harus ingat ada prinsipnya. Buy when there is blood in the street. Ini Rockefeller yang ngajarin. Charlie Munger ulangi hal yang sama buat Berkshire Hathaway. Justru ketika market crash itu adalah momen untuk penciptaan kekayaan yang berlipat-lipat. Ini jarang momen-momen begini. Jarang banget. Dan lebih jarang lagi pemerintah yang ngerti pasar modal. Jarang loh. Pemerintah yang kayak sekarang ini. Gua nggak mau nanti gue dibilang buzzer ya, tapi Baru jarang. mau saya tanya iya, ini iya. dapat dari mana nih? Oke. Tapi jarang banget memang pemerintah ngerti gitu loh. Oh kita harus bikin sovereign wealth fund. Bertahun-tahun republik ini berdiri. Tidak punya. Nggak ada yang punya pikiran. Sekarang ada. Oh kita harus jaga bursa efek kita. Kita harus bangun ekosistem investasi yang baik. Jarang loh kita punya metode pemerintahan yang seperti ini. Nah ini momentum yang pas nih ketemu nih di hari ini. So I'm a very very happy man. Oke, very Optimis. happy. Kondisi sekarang right momentum untuk masuk gitu ya. Jarang nih ya kondisi kayak gini. Iya, 10 tahun sekali belum tentu. Oke, jadi ya manfaatin aja gitu ya momentum yang ada. Oke, mungkin tadi kan cukup banyak yang kita ulas ya Mas Ben. Ya masih banyak banget sebetulnya kalau mau kita gali, kita kulik. Tapi kan Mas Ben waktunya juga terbatas nih, nggak bisa nih saya lama-lamain di sini. Mungkin tipsnya udah dikasih, tapi kalau kita lihat kondisi market sekarang atau mungkin pasar modal atau investasi saham secara keseluruhan, mungkin Mas Ben punya nggak sih kata-kata hari ini, quotes of the day yang bisa untuk inspirasi kita semua, mungkin termasuk saya juga dan teman-teman di rumah. Buat teman-teman yang masih muda, ingat ya, spend wisely, invest bravely. Spend wisely, invest bravely. Berapapun uang yang lu hasilkan, berapapun gaji lu yang lu punya hari ini, ingat, sisihkan dulu buat investasi, sisanya baru buat ngopi cantik, jalan-jalan, nonton, hura-hura. Jangan kebalik pola pikirnya. Begitu terima duit, habis dulu nih bayar cicilan handphone baru, ganti motor, sisanya baru sisa nih, baru ditabungin, kebalik. Terima gaji, potongin dulu buat investasi, sisanya baru buat yang lainnya.